Salam sehat selalu. Anak-anak yang terkasih, selamat datang dan selamat bergabung di kelompok bermain dan TK Don Bosco. Hari ini anak-anak akan mengenal suster, bapak ibu guru dan karyawan yang berada di sekolah kelompok bermain dan TK Don Bosco yang tercinta. Juga anak-anak akan mengetahui tentang sejarah sekolah kita ini. Pasti semuanya menunggu-nunggu. Bagaimana ya sekolahku selama pandemi ini? Nanti semuanya akan mengetahuinya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti semuanya sehat-sehat. Oke, perkenalkan nama Ibu Bu Siska. Bu Siska akan mengajar anak-anak di kelompok B1. Oke, sampai jumpa. Hai, perkenalkan nama Ibu Bu Christine. Nanti Bu Christine akan mendampingi untuk anak-anak yang berada di B2. Selamat bergabung. Hai, perkenalkan nama Ibu Bu Yuni. Bu Yuni akan mengajar di kelompok B3. Halo semuanya, perkenalkan nama Ibu Bu Paula. Bu Paula nanti akan mendampingi anak-anak di kelompok A1. Terima kasih. Halo, perkenalkan nanti Bu Margaret mengajar di A2. Halo, selamat pagi anak-anak. Tetap semangat dan luar biasa di rumah. Dan tetap sehat ya tentunya. Baik, perkenalkan nama Ibu adalah Bu Debbie. Ibu nanti mengajar di kelompok A3. Dan sampai jumpa dan sampai ketemu di A3 ya anak-anak ya. Bye, sampai jumpa. Hai, untuk anak-anak kelompok A4 nanti belajarnya sama Bu Lulu. Kelasnya ada di atas, oke? Halo anak-anak, ini dengan Bu Nia. Bu Nia nanti akan mendampingi anak-anak kelompok bermain 1. Sampai jumpa. Halo, saya Bu Emi. Nanti anak-anak kelompok bermain 2 akan didampingi oleh Bu Emi. Terima kasih. Hai anak-anak, apa kabar? Perkenalkan nama Ibu Bu Yosi. Nanti Bu Yosi akan mendampingi anak-anak di kelompok bermain 1 dan kelompok bermain 2. Oke, sampai jumpa. Selamat pagi anak-anak semuanya. Perkenalkan nama Ibu Bu Melani. Bu Melani akan membantu ibu-ibu guru dalam video pembelajaran. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Nama saya Bu Tina. Saya di bagian tata usaha. Kalau anak-anak mau membayar, langsung aja ke tata usaha. Semoga sehat selalu. Bye-bye. Hai anak-anak, perkenalkan nama Ibu adalah Bu Helen. Bu Helen sebagai tenaga administrasi sekolah. Jadi nanti kalau Papa dan Mama ingin membayar uang sekolah bisa melalui transfer atau bisa langsung datang ke kantor KB dan TK Don Bosco. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Di sini bersama Pak Anto. Nah, Pak Anto di sini sebagai karyawan TKK Don Bosco Surabaya. Nah, di sini tugas Pak Anto adalah menjaga kebersihan supaya lingkungan TKK Don Bosco menjadi indah dan bersih. Terima kasih. Selamat bergabung bersama kami TKK Don Bosco. Selamat pagi anak-anak, saya Pak Andono. Nanti kalau anak-anak sekolah, Pak Andono akan membantu anak-anak untuk menyeberangkan jalan dan menjaga sekolah
parkiran, dan segala masalah ketertiban sekolah, dan membantu kebersihan sekolah. Sekarang karena masih pandemi, anak-anak harus tetap belajar di rumah dengan semangat dan selalu menjaga kesehatan. Yes! Selamat pagi anak-anak. Bu I sebagai karyawan KB dan TK Katolik Don Bosco. Nanti Bu I membantu memasak dan menyiapkan gizi untuk anak-anak kalau anak-anak sudah masuk sekolah. Terima kasih. Dadah. Halo, selamat pagi anak-anak. Bu Meni, karyawan KB dan TK Don Bosco. Tugas Bu Meni nanti kalau anak-anak sudah masuk sekolah, membantu ibu guru mendampingi anak-anak kalau ada yang mau ke kamar mandi. Terima kasih. Pagi anak-anak, perkenalkan nama saya Pak Dio sebagai karyawan TK dan KB Don Bosco. Tugas Pak Dio menjaga kebersihan sekolah TK Don Bosco. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Kali ini Bu Siska akan bercerita tentang sekolah kita, kelompok bermain dan TK Katolik Don Bosco. Yuk, dengarkan ya. Sekolah kita yang bernama Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak Don Bosco sudah ada sejak tahun 1928. Wah, sudah lama sekali ya. Nah, sampai saat ini berarti sekolah kita sudah berumur berapa ya anak-anak? Iya, betul sekali. Usianya sudah 93 tahun. Dulu sekolah kita letaknya di dalam panti asuhan Don Bosco. Pada saat perang, panti asuhan Don Bosco dipakai sebagai gudang senjata tentara musuh. Maka anak-anak yang bersekolah di panti asuhan Don Bosco dipindahkan ke Jalan Darmo. Setelah perang selesai, maka anak-anak kembali belajar di panti asuhan Don Bosco. Dan karena banyak orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya ke TK Don Bosco, maka dibangunlah gedung sekolah di Jalan Tidar 115A, Surabaya. Setelah gedung baru, banyak sekali orang tua yang menyekolahkan anak-anak yang masih usia 3 tahun. Jadi adiknya anak-anak ya yang ingin bersekolah. Maka pada tahun 1994 dibuka kelompok bermain Don Bosco. Nah anak-anak, meskipun usia sekolah kita sudah tua, namun kegiatan-kegiatan di kelompok bermain dan TKK Don Bosco disesuaikan dengan keadaan yang ada saat ini. Dan bertujuan supaya anak-anak menjadi anak yang mandiri, tanggung jawab, sopan, serta pandai, sehingga siap untuk masuk ke sekolah dasar atau SD. Saat ini masih ada corona, maka belajarnya dari rumah bersama mama dan papa. Meskipun belajar dari rumah, anak-anak tetap bisa berprestasi dan mendapatkan piala atau trofi. Karena itu, anak-anak bisa mengikuti lomba-lomba yang diadakan meskipun secara online. Tahun kemarin banyak sekali lomba-lomba yang diadakan di kelompok bermain dan Taman Kanak-Kanak Don Bosco. Juga ada lomba-lomba yang diadakan lembaga lain, seperti yang diadakan oleh SDK Santa Maria Tulungagung. Wah, jauh sekali ya. Kakak Ara meraih juara 3 lomba bercerita dan kakak Viola meraih juara harapan 2 lomba menggambar. Nah, siapa yang mau jadi anak yang pintar? Demikian anak-anak, cerita tentang sekolah kita, kelompok bermain dan Taman Kanak-Kanak Don Bosco. Nah, siapa yang mau jadi anak yang pintar? Yuk, sekolah di kelompok bermain dan Taman Kanak-Kanak Don Bosco.
tetap semangat, rajin belajar, dan berdoa. Sampai jumpa. Baik, anak yang terkasih, selain itu anak-anak nanti juga akan mengenal. Ketika belajar, kita menggunakan seragam apa, Bu? Pasti anak-anak akan mengetahui hari ini, akan dijelaskan bersama ibu guru. Anak-anak, selama anak-anak belajar di rumah, anak-anak tetap menggunakan seragam yang seharusnya. Seperti kalau anak masuk ke sekolah nantinya ya. Nah, seragamnya apa saja anak-anak? Yuk, perhatikan bersama ya. Dimulai hari Senin, anak-anak menggunakan seragam oranye dan kuning ya. Hari Senin dan Selasa. Lalu untuk hari Rabu, anak-anak menggunakan seragam biru kotak-kotak. Untuk hari Kamis, anak-anak menggunakan baju batik. Ya, batiknya batik bebas, apa yang anak-anak sudah punya di rumah. Asalkan harus yang rapi dan sopan. Ya. Oke, seragamnya itu yang hari Kamis. Untuk bawahannya boleh bebas. Hari Jumat, anak-anak menggunakan baju olahraga. Nah, itu anak-anak baju seragam yang digunakan selama anak-anak belajar di kelompok bermain dan TK Don Bosco. Oke, ingat selalu ya. Terima kasih. Nah, itu tadi anak-anak seragam yang akan dipakai oleh anak-anak. Walaupun anak-anak belajar dari rumah, tetap menggunakan seragam yang seharusnya sesuai dengan hari yang sudah ditentukan. Oke? Baik anak-anak yang terkasih, dalam masa pandemi ini kita masih akan menggunakan pembelajaran secara daring. Apa itu, Bu? Daring. Anak-anak akan belajar bisa menggunakan komputer, bisa menggunakan laptop, dan juga bisa menggunakan HP. Tentu saja anak-anak belajarnya akan didampingi oleh orang tua. Boleh mama, papa, atau keluarga yang berada di rumah. Oke? Nah, anak-anak sudah mengetahui kegiatan kita hari ini. Pesan Bu Christine, selalu ingat protokol kesehatan dimanapun anak-anak berada. Sekarang Bu Christine mau melanjutkan aktivitas kembali dan Bu Christine menggunakan masker. Sampai jumpa.